Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska dari kelas B, mahasiswa Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan teori dengan model pembelajaran. Teori adalah serangkaian bagian atau variabel, definisi, dalil yang saling berhubungan yang menghadirkan sebuah pandangan sistematis mengenai fenomena dengan menunjukkan hubungan antar variabel dengan maksud menjelaskan fenomena alamiah. Sedangkan model pembelajaran adalah pola pembelajaran yang mendeskripsikan kegiatan guru peserta siswa di dalam mewujudkan kondisi belajar atau sistem lingkungan yang menyebabkan terjadinya belajar pada siswa, menurut Hinduan dan kawan-kawan pada tahun 1990. Yang kedua, jenjang tujuan pembelajaran. Terdapat 6 jenjang tujuan pembelajaran. Yaitu yang pertama, mengingat. Pembelajaran yang paling mendasar meskipun dapat melibatkan informasi yang kompleks. Pada tingkat ini, peserta didik mungkin mengetahui terminologi, kunci untuk subjek tertentu, fakta dan angka yang relevan, sistem atau teori yang telah dikembangkan oleh orang lain. Yang kedua, memahami. Orang tahu lebih banyak tentang apa sebenarnya arti dari informasi itu. Yang ketiga, menerapkan. Pada tingkatan ini, pengetahuan digunakan dengan cara baru dan diterapkan untuk memecahkan masalah yang lebih kompleks. Yang keempat, menganalisis. Melibatkan pemecahan informasi menjadi beberapa bagian untuk memeriksa secara individual dan untuk melihat bagaimana informasi tersebut berhubungan dengan yang lain. Yang kelima, mengevaluasi. Orang membuat penilaian tentang apa yang telah mereka temui sejauh ini. Pada tingkatan ini memungkinkan mereka untuk membuat rekomendasi atau menyarankan ide-ide inovatif. Dan yang keenam, membuat. Pada tingkat akhir ini, orang dapat mengatur ulang informasi yang dimiliki, kemudian menggabungkan dengan informasi yang didapatkan, kemudian menciptakan sesuatu yang baru. Selanjutnya, identifikasi kebutuhan pembelajaran. Identifikasi kebutuhan belajar adalah proses mengenali kebutuhan belajar calon peserta didik secara akurat dan sistematis sebagai bahan penyusunan program pembelajaran. Selanjutnya, tujuan umum pembelajaran. Tujuan pembelajaran atau instruksional objektif adalah perilaku hasil belajar yang diharapkan terjadi, dimiliki atau dikuasai oleh peserta didik setelah mengikuti kegiatan pembelajaran tersebut. Tujuan pembelajaran merupakan arah yang ingin dituju dari rangkaian aktivitas yang dilakukan dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, taksonomi tujuan pembelajaran. Taksonomi tujuan pembelajaran adalah pengelompokan tujuan pembelajaran dalam kawasan kognitif, afektif, dan psikomotoris. Ranah kognitif, yaitu ranah yang berkaitan aspek-aspek intelektual atau penalaran, di dalamnya mencakup pengetahuan, pemahaman, penerapan, penguraian, pemaduan, dan penilaian. Yang kedua, ranah afektif, yaitu ranah yang berkaitan aspek-aspek emosional seperti perasaan, minat, sikap, kepatuhan terhadap moral, dan sebagainya. Di dalamnya mencakup penerimaan, sambutan, penilaian, pengorganisasian, dan karakterisasi. Dan yang ketiga, ranah psikomotor, ranah yang berkaitan dengan aspek-aspek keterampilan yang melibatkan fungsi sistem syaraf dan otot, dan fungsi psikis. Ranah ini mencakup kesiapan, penyeruan, membiasakan, menyesuaikan, dan menciptakan. Selanjutnya yaitu komponen-komponen rancangan pembelajaran dalam model pembelajaran. Yang pertama yaitu model Dick and Carey yang mencakup yaitu yang pertama, identifikasi tujuan pembelajaran. Yang kedua, melakukan analisis instruksional. Yang ketiga, mengidentifikasi tingkah laku atau karakteristik siswa. Yang keempat, merumuskan tujuan kinerja. Yang kelima, pengembangan tes acuan patokan. Yang keenam, pengembangan strategi pembelajaran. Dan yang ketujuh, pengembangan atau memilih materi pembelajaran. Selanjutnya, model PSSG.
yang mencakup yang pertama merumuskan tujuan pembelajaran, yang kedua mengembangkan alat evaluasi, yang ketiga menentukan kegiatan belajar mengajar, yang keempat merencanakan program KBM, dan yang kelima pelaksanaan. Kemudian model Bella Habbanati yang mencakup tahap pertama merumuskan tujuan pembelajaran, tahap kedua mengembangkan tes, tahap ketiga menganalisis kegiatan belajar, tahap keempat mendesain sistem instruksional, tahap kelima melaksanakan kegiatan dan menyetor hasil, dan tahap keenam mengadakan perbaikan. Selanjutnya model Van Gelder. Yang pertama tujuan pembelajaran, yang kedua analisis situasi, yang ketiga kegiatan guru, yang keempat kegiatan siswa, yang kelima materi pelajaran, dan yang keenam alat dan bahan. Dan yang selanjutnya model GE Camp. Yang pertama menentukan tujuan pembelajaran, yang kedua membuat analisis tentang karakteristik siswa, yang ketiga menentukan tujuan pembelajaran khusus atau indikator, yang keempat menentukan materi atau bahan pelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran khusus. Yang kelima menentukan penjajakan awal atau pretest. Yang keenam menentukan strategi belajar mengajar dan sumber belajar yang sesuai. Yang ketujuh koordinasi sarana penunjang yang diperlukan, meliputi biaya, fasilitas, peralatan, waktu, dan tenaga. Yang ke-8 mengadakan evaluasi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.